taken kuping pertama revolusioner kan gitu, sangat modern ini membaca apakah niki sangat kritis apakah itu betul kayu tendun intan gamal nu pitan gitu intinya nyinga tapi gitu nentan gitu untuk kan yang tan becik jenana nitiang tuh santo kan nentan gambalan udah betara tulingsir perang barong tedun bentu makin iko tan tedun tan gambal tan asan nitiang tuh minap nggih nika malebos Aji talar karena sampun nguikanin talar Pak Sudi bisa memberikan tanggapan dan niki yang menarik dalam sebuah pelatihan sejauh niki kita langsung pukul di praktis baru belajar entah teorinya bagaimana yang penting pukul dulu artinya tetapi yang lihat ada sih edukasi tapi tidak dipisah. Nah apakah sekarang terkait dengan pertanyaan Nika apakah teori diasah dulu baru praktis atau praktis dulu baru teori atau ada jalan lain? Inggih, Nika ada 4 pertanyaan dari 2 penanya yang berikan waktu untuk Aji dulu. Inggih Tarisa. Inggih semua tidak nuwun Pak Sudi. Dan makakali sana ke pertama ini tabuh kita motivasi. Itu dana sarang sami sampun pawikan sejeronen kawasanin karya seni nabi ke tabuh miwasan etiosan dan sida lempa sering pelestarian punika wenten ketiga sampun uningin siki kawasanin ngewangun sana kaping kalih mengembangkan sana kaping 3 memanfaatkan. Jadi ngewangun itu kan apa nuning perubahan. Saking sane sampun wenten mangleung ngemecikan, sane durung wenten angga wedan. Motivasi ini jelas ada tumbuhnya saking keket suat. Ini. Nek kaping kalih nek hak cipta menawi kira-kira dedane sareng sami sampun nanen nyingat. Siaran televisi Kementerian Hukum dan HAM sarang Pak Kadis Kebudayaan Provinsi Bali sangkali sampun lataran sudah menjelaskan di televisi hak cipta itu sangat penting. Jadi sebagai anggaplah satu adalah legalitas yang Dian katakan tadi. Apa artinya sebuah karya cipta kalau tidak memiliki legalitas jelas nanti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Penting nih hak cipta. Punapi prosesnya ampurayan tidak akan midap juga. Jadi silakan hubungi yang memang berkewenang untuk itu. Itu cukup ada semua tuh. Punapi dobotare kayun tedun napi tentang itu. Itu pun pawikan tuh. Napi ini ke bawah ong sembah dengan ate tinggalan di triloko sarana wahyu diat nike sembah ngulun liceng tetanana wane sang luwira geni saken taken kadinya betul saken dadi kita. Sang saksat metuyan hana wanga muter tutur tina kayu. Terus nih dia betara pacang sidanya lantara yang perade wenten nak ngincapan tutur. Sapunapi mapaikatan ring covid sana mungkin. Kalau yang puniki agama nih kita kan harus cerdas dalam beragama. Atasipun protokol kesehatan memberikan arahan ke desa punika, iring ikuti. Angkan diraga ke bos melanggar saking protap sana kelimbakan ke kurung sesir mengenai ke bos kita memakan. Nah mungkin ya diastu nenten tadi wacanan ratu cokorde tetabukan tan wenten panca gitu ni tetap memar gitu. Panca gitu menawi teu tabuh tan wenten suaran bajran itu suaran pejenengan. Ikatan lian maswaro kang kukul dewa dawa sangut tebudun yang tinuluk ikang sangke percaru ngaran buta tebudun itu aji kunang-kunang. Yang tan uruh ring pangasudian dente wenang maweh kasidian kan. Yang tan tinuluk ikang sangke tan percaru ngaran segeuh juga ngaran kan. Dasipun itu betara pacang no dia tuh. Kewantan nampurayan donengnya kalang sira purun doneng irago iratu dedane sareng sami. Mungkin indek sapunapi pemargin alit-alit napi ke patut teori dumun napi gebuk napi sapunapi yang ditiang 3 tuh ratu 3 napi nika nawang bisa tadi nah kali gitu
Itiang nih ke nawang ini kan tapi pasti ulian muruk, tapi muruk sastrane muruk, sampun kenten patut melajah. Doning manusia adalah makhluk ingin tahu, untuk mencari tahu, wenten berdasarkan pengalaman muncul pengetahuan, melajah muncul ilmu, ilmu pengetahuan, sider rades 5, kejangkepin rades analisa, nekawasanin filosofis, ilmu pengetahuan filsafat, ika kebenaran gitu. Kadosane muruk melajah namun pang nawang nika yen sampun rades niki melajah nawang nika wau rades ngedik gini ka ampun mastan muruk nawang bisa nika ulian muruk iki ulian melajah kan ampun kalih nika ampun dosang melajah muruk mangken dadi ngeranjing kesekel kedan kesekel nah kewanten atuh ampun pawikan alit-alit niku nek kawasanin sat cit ananda, sat keituan, cit berdasarkan adalah cita atau pengetahuan beliau. Ananda adalah tapi kebahagiaan mereka. Nah, alit itu sat cit ananda, keituannya, sampun kinten pengetahuannya dan kebahagiaannya dia. Kebahagiaan anak jenik niku wenten 3, uyut, ngeling, macano kan. Oh, ngeling kan niku. Kengken rikala nang macano ngejak 5 ne ampun kenten banyak notol. Nah rikala nang uyut niku begending ngejak kan. Begending tabuh mang launing. Nah niki kebahagiaan anak kecil. Tadosipun yen sido antuk ditekating na alit sampunang deman gitu. Yen deman niku tanggun demane mad gitu. Deman badeng jak pasti mad. Siroya deman jak pasti kalmad gitu. Sawireh tanggun deman ini kemat sampunan alit ini ke pangdeman pisang pun nabi bisa membahagiakan dia, kebahagiaannya dia mecana ne uyut ne ngeling ne mangga boleh kan jawaban di tiang hurayan tuh ngawi Pak sederhana mulai jebos ling itu namu istana nawang bisa tadi semua tuh kurang langkung Inggih ampura demun mohon Pak Sudi tahan demun kide. Kan iki merujuk dari kentana bedakan ida Cokota Bawu ini masalah panca kita yaitan ya wentan tetabuhan kangkat ling mantra kidung gentau miwah kukul dan entan iki wentan kiri kentan ditang bedakan ditang seraku ditang nak alit entan tuh ditang ambil ditang niki pemargi rikanya kan arca pralingan ditang meraga barong ring pura Batursari pacang tedun nikah jantan sampun ida pemangku sampun talar nyuarang genta kukul odah sampun nyelentai mau kidung tuh kemauan sedereng menjedong tetanggul itu tangkatan tedun ini dah tuh napikah niki psikologi kramen napi itu nikah mantan gede tuh talar sandokan niki yang lelingsir akeh kan opat ampun suka goanga indatang nados bangras na alit margian ya kan ampun panca gitau margi endar penapi niki inggih wawu kan puniki mau ikatan ring covid tuh nggih doning yen praditan dados nyuarang nika sampunan yen gumanti normalnya kadi sapunika doning kadi Pak Sudi sampun maosan punapi untuk suara lembut endungnya punapi dingnya punapi deng iku ten dados palasan wenang yen keras pukulannya ding dung deng dang dong yen halus semakin ending endang endung endeng endong nggih nika bahasa nggih doning niki merupakan kewasana spirit doning nika dijangan ampun wong matur yen sampun maswara sampun ngaturan napa kewasane gelar sango janten sampun bala banjur tabu bumon ongkang-ongkang lah kenten nggih semua iki bawah mate ini semua ini mungkin Pak Sudi lantur dilanjutkan tadi penanya tadi kan sudah dicatat nih oke coba temen ya semua Pak Andika bagus oke jadi pertanyaannya yang pertama ini kan motivasi idealisme dan ini berkaitan sebenarnya dengan apa yang Andika lakukan jadi pada saat kita berbicara motivasi apalagi di zaman yang serba sulit sekarang jadi kalau yang secara
sebagai manusia yang memerlukan kebutuhan hidup, motivasi itu adalah uang. Jangan dipungkiri itu kan di zaman sekarang. Kalau dulu memang ayah gitu, karena semua sudah didapat dari sawah dan segala macam. Nah sekarang motivasinya uang. Nah ini sangat bagus, motivasi uang bertentangan dengan idealisme. Seperti yang dia jelaskan sebelumnya, kalau motivasi kita rujukkan dengan uang, itu berarti berhubungan dengan pasar, berhubungan dengan komersil. Nah, kalau kita merujuk kepada idealisme, seperti yang dia bilang tadi itu akan berhubungan dengan penemuan-penemuan baru. Nah, itu sudah pasti pasar yang notabene publik umum tidak akan bisa merasakan hal yang baru begitu saja. Jadi masalah motivasi yang dihubungkan dengan komersial ini dengan idealisme itu kan memang hal yang menjadi tantangan seniman-seniman di zaman sekarang ini. Kalau kita hanya idealis saja, makan tidak bisa. Nah kalau hanya merujuk ke pasar saja, komersil, rasa kita sebagai seniman tidak jalan. Nah bagaimana menengahi itu? Itu sebenarnya yang menjadi tantangan. Alangkah baiknya kalau idealisme ini bisa menghasilkan uang, kan seperti itu. Mungkin cara itu. Tetapi pasti ada jalan, Andika. Jadi ini hal yang Tiang lempar juga. Andika melempar pertanyaan sini, Tiang juga melempar hal itu. Karena yang tahu, Andika juga sudah tahu hal itu. Yang melempar kembali bagaimana cara kita supaya idealisme kita jalan, komersial uang itu dapat. Misalnya satu contoh, kalau di komposer kan ada komisi-komisi besar atau komisi apa gitu. Jadi mungkin saja bisa disiasati sebagai apa? Kita mencari komisi-komisi dari event organizer atau seperti yang dari IBM dulu, dan itu lumayan besar, itu kita yang pakai sebagai modal untuk idealisme. Jadi pada saat kita mengikuti pasar itu kita saring, jangan yang ecek-ecek gitu loh. Jadi cari memang kualitas yang juga bermutu, yang bisa kita memberikan istilahnya tabungan lah untuk kita bisa beridealisme. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan, tapi ini Tiang yakin tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Itu berhubungan dengan keuntungan, rezeki, atau juga intelektual, atau juga hubungan internasional bisa mempengaruhi itu. Itu kalau Tiang sih tetap kalau sebagai seniman murni Tiang pasti idealis. Tetapi kalau berhubungan dengan keluarga, anak, istri, setiap hari harus ke pasar kan itu. Nggak bisa idealis. Jadi itu jawabannya, mungkin bisa kita rembukan lagi untuk ke depan. Bagaimana sih solusinya? Mungkin Cokro Haji Iki bisa menyediakan ruang atau bisa memberikan istilahnya suntikan dana yang bisa membiayai seniman-seniman idealis ini untuk bisa berkarya gitu. Jadi kan secara langsung museum ada kegiatan, kita bisa berkarya, kesenian bisa berlanjut gitu. Mudah-mudahan karena seperti pengalaman yang di luar nih di Kanada, Mintan namanya ada keluarga Andrew yang sangat kaya. Dia memberikan ada yang namanya Andrew Fellowship Award. Jadi setiap tahun dipilih satu orang dari setiap benua di Asia, di Afrika itu dipilih untuk datang ke sana, diberikan ruang selama 1 semester untuk menjalankan idealismenya, dibayar semua. Nah, yang kira ada keluarga-keluarga seperti itu di dunia ini yang bisa memfasilitasi. Jadi Tiang sebagai salah satu penerima Andrew Fellowship Award dulu dari tahun 2004 sampai 2007. Itu di Indonesia kayaknya ada itu yayasan kelola yang seperti itu, banyak kok, tapi kompetitif kan. Nah terus berhubungan yang kedua itu dengan hak cipta, ini juga
tiang tahu Andika berhubungan dengan ini terus-menerus. Karena di zaman yang di era digital ini sangat mudah untuk mengambil karya orang, dipakai pada dalam karya kita tanpa memberikan kredit. Itu banyak sekali terjadi. Ari Palawara, dia mungkin semua sudah tahu karya lagunya Om Shanti itu diupload oleh orang lain yang sudah mencapai berapa 4 million view ya. Itu cukup besar, tapi tidak diupload oleh dirinya sendiri. Nah dia waktu ini komplain gitu. Bagaimana sih cara saya untuk mendapatkan hak saya gitu. Walaupun namanya dikasih di sana sebagai pengarang lagu, pemainnya juga. Tetapi monetize di YouTube itu kan masuk ke account yang upload. Nah bagaimana cara kita untuk menyikapi hal ini supaya siapa yang memang memiliki karya itu bisa mendapatkan royalti dari apa yang dibuat, kan seperti itu. Nah pemerintah sebenarnya sudah ada program dari Kementerian Hukum dan HAM seperti yang bilang tadi Nika, HKI itu kekayaan intelektual. Nah dia yang kurang tahu apakah itu bisa menjamin suatu karya yang diupload dan dicuri dalam tanda kutip oleh orang lain, apakah haki ini bisa mendeteksi hal itu. Nah mungkin ke depan mungkin itu bisa sebagai bahan untuk dialog sastra ini, untuk mengundang ahli dari Kemenkumham untuk bisa memberikan paparan tentang haki ini, karena sangat penting nih di era digital. Bagaimana kita bisa memproteksi karya kita supaya royaltinya kita dapat. Karena menurut Tiang juga sudah mendaftarkan buku dan album Tiang ke haki, tetapi gimana sih cara pemantauan, penyaringan, atau misalnya kalau ada yang download dia bisa kena copyright strike misalnya langsung. Nah untuk itu Tiang kurang tahu, tetapi Tiang album Tiang yang sudah beredar di YouTube juga di iTunes dan segala macam itu bisa melakukan itu. Nah Nika Tiang kurang tahu gimana caranya, karena lucu Niki waktu Niki satu album dia sudah ada di sana di YouTube, di iTunes dan di Jukebox dan yang lainnya. Nah pada saat bersamaan grup dia membuat program pemberian bantuan kepada seniman, dan back sound dari video itu menggunakan salah satu lagu dari album Tiang. Iya, jadi Tiang upload sendiri dengan akun YouTube lain ke YouTube. Pada saat upload lagi beberapa menit itu, akun itu langsung mendapatkan email copyright strike menggunakan album karya Wayan Sudirana di YouTube gitu. Jadi Tiang kena strike oleh Tiang sendiri gitu. Nah hal itu mungkin bisa dilakukan. Jadi banyak waktu ini ada salah satu orang yang melakukan pra-wedding menggunakan album, salah satu lagu di album dia, langsung dapat itu copyright strike dia, dan dia bisa hubungi langsung dan dia langsung take off semua itu. Nah hal ini yang perlu kita pelajari ke depan, sangat penting sekali ini untuk berhubungan dengan motivasi tadi. Kalau seniman dipayungi oleh hal-hal seperti ini, dia akan bermotivasi untuk membuat karya gitu. Ini ada hubungannya. Untuk Kenten juga ada D itu Intan Wintan Tabuh Ida Tedon Kenten tuh. Mungkin tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Haji tadi. Yang sih sebenarnya berpatokan kepada ini aja, sebenarnya kalau tiang pribadi itu nih kita nuning napi itu ampurayan, sebenarnya ide berkara minta napi itu cuma jadmo sane tapi wasane itu ego tuh kau intan istilahnya nih kau ide nak asepit sari mantan. Jadi jadmo manusianya ya sebenarnya yang ego,
ide betara kai anu tan ngarsang tan pelingih sana model-model emas dan segala macam. Tetapi terus hidup mantan ide betara melingih tuh. Kintan menurut titian pribadi nih gitu. Jadi itu adalah sebuah ego dari manusia yang ingin memberikan sesuatu persembahan yang maksimal. Tadi keikhlasannya gitu. Jadi Nika Ampura tuh yang renungi Nika, tapi yang pahami seperti itu. Terus untuk yang berhubungan dengan pendidikan alit-alit itu Nika sebagai tradisi timur yang kita warisi Nika kan sebenarnya tradisi oral tuh, oral tradition. Jadi semuanya itu praktek langsung dulu. Jadi apa yang mau diajarkan itu dilakukan secara langsung oleh guru kepada muridnya. Muridnya mengkopi langsung. Mereka kalau di gamelan itu wenten ngewasa itu mengguru kuping, mengguru panggul, mengguru rasa, tentu. Jadi ini memang kalau tadi pertanyaan apakah teori dulu sama praktek? Menurut yang sih sebelum bisa melakukannya kita tidak akan bisa memahami itu. Nah, dari mengguru panggul niki dumun tuh mengguru panggul bagaimana caranya memegang panggul, bagaimana itu berhubungan dengan etika tuh. Jadi secara langsung pada saat latihan menggamel niki ada aturan-aturan yang harus diikuti. Misalnya hal yang paling paling simpel tendados langkin gamelan. Itu kan etika. Itu harus diajarkan dulu. Biasanya tidak secara langsung, tetapi kalau ada anak-anak yang melangkahi itu pasti diperingati oleh gurunya. Itu hal yang sangat simpel dulu. Jadi banyak dari tatanan mengguru panggul Nika tidak hanya praktek gamelan saja, tetapi bagaimana kita melakukan memberikan penghormatan kepada lagu dan gamelannya sendiri. Itu diajarkan di sana. Terus pada saat melakukan mengguru kuping misalnya, bagaimana kita mengkopi apa yang dilakukan oleh guru, ini pertama awalnya, dan setelah itu bagaimana kita menggunakan telinga kita untuk sinkron dengan yang lainnya. Ini kan hubungannya dengan rasa dari setiap penggabungan setiap individu, dan ini berhubungan dengan struktur desa yang ada di Bali. Kan Wentan sekali yang dikatakan tadi, nih ke Wentan kan kenal sebagai pemurba, yang sebagai ketua niki kan, penglingsirnya ya gong. Nah niki pembelajaran sistem struktural desa niki secara tidak langsung sudah masuk ke anak-anak. Bagaimana kita menghargai orang lain dalam mempelajari gamelan itu sudah masuk juga. Kajar, tetag niki, kangangso ngawah gitu misalnya, kan kita tidak menghargai kajar itu sebagai pemurba irama. Gitu. Pemahaman ini sudah masuk langsung. Jadi menurutnya memang sih oral itu kelihatannya praktek saja, tetapi secara langsung dari pemahaman praktek itu teorinya dimasukkan secara tidak sadar. Makanya banyak yang mengatakan tiang sendiri alami, apa yang tiang ketahui, tiang bisa lakukan, sangat sulit tiang jelaskan. Itu biasanya yang terjadi. Hal-hal yang sudah bisa kita lakukan, tetapi pada saat ada orang menanyakan, sulit sekali menjelaskan, itu karena kita memiliki passive knowledge. Pengetahuan yang ada di sini, pengetahuan yang kita lakukan praktek saja. Tapi kalau diminta untuk menjelaskan misalnya kotekan tuh. Kotekan kan, oh kene kotekan. Coba jelaskan apa itu dalam secara verbal. Kan ada nggak bisa. Bukan yang bilang tak ada tak bisa, tapi sulit untuk menjelaskan kotekan itu apa, karena pengetahuan yang kita miliki itu pasif. Bentar. Tapi kita mengerti melakukan. Ya mungkin Nika Dumun untuk semua. Itu sudah diberikan beberapa respon atau tanggapan dari narasumber. Jadi yang pertama masalah pertanyaannya Diandika, pasar atau idealisme. Ya kalau orang idealisme ya tetap juga menginginkan profit untuk dia hidup. Tapi untuk kehidupan kesenimanannya mau nggak mau fight. Nah itu yang memang sulit. Kami yang di idealisme biasanya agak kesulitan
harus melengkapi keduanya itu. Tadi Haji sudah juga memberikan pandangannya beliau. Kemudian mengenai masalah copyright itu yang terakhir yang sangat teknis dijelaskan oleh Pak Sudi. Kemudian secara prosedural Haji juga menyarankan ada menempuh untuk regulasi dengan Kemenham dan segala macam. Terus indek Curabayu, indek masalah gamelan, kehadiran gamelan di pandemi niki kembali masalah rasa dan desa mawa cara meniki ya awak jaga makin dapat pasti ampun kami. Ini pendidikan itu teori dumun tapi praktek. Titiang menyimpulkan bahwa Titiang pribadi selaku kendan juru tabuh pembelajaran antara teori dan praktis nika Titiang rasakan beriringan. Kadang tidak dipisahkan secara sub nih sub praktis dan teori, tapi kadang pada fasenya teori dumun ada kesalahan masuk edukasinya, kadang beberapa ada salah untuk edukasi baru praktisnya. Ini tidak dipilah dari sub. Itulah menariknya kira-kira metode kita, artinya dengan sistem guru kuping, guru panggul dan semuanya itu jelas kita memiliki metode di dalam edukasinya. Nah, ternyata ada satu pemirsa dari secara online dari aku IG Hello Ubud, Aci, cowok tapi cewek Aci, tahu nggak? Mudah-mudahan cewek. Aci, terima kasih telah menyimak dan terima kasih pula telah memberikan respon. Jadi responnya begini, Itiang Niki untuk muka kali. Di mana bisa visitasi karya-karya tabuh offline atau online? Saya ulangi, di mana bisa visitasi karya-karya tabuh offline atau online? Mungkin maksudnya untuk mengunjungi repertoire yang mungkin bisa offline. Kalau online kayaknya banyak kayak, tapi yang nanti berikan waktu untuk narasumber karena ranahnya. Kalau offline ditutup kayaknya kalau pandemi biasanya di Puri banyak. Oke, untuk menghemat waktu untuk merespon dari pertanyaannya Aci. Ini Pak Wayan Sudi. Visitasi karya-karya tabuh offline online. Mungkin pertanyaannya agak luas, apa namanya? Kalau offline itu kan di luar internet, misalnya nih, di luar internet, online ya di internet. Gitu. Nah, mungkin kalau yang di internet itu banyak sekali laman-laman tentang tabuh. Isi Denpasar juga punya laman sendiri yang juga berhubungan dengan YouTube. Terus banyak sekali yang di SoundCloud, banyak sekali di iTunes, banyak sekali nih kan. Nah, apakah ini yang dimaksud atau ada khusus laman yang atau yang di online itu yang seperti repositori atau kumpulan data tabuh, apakah seperti itu? Nah, rumah musik mungkin, iya, atau museum musik, ya itu apakah seperti itu? Nah, kalau itu kalau di luar negeri yang diangkat UCLA punya database musik-musik dunia di program etnomusikologinya itu ada khusus archive. Pak Wayan Gandro Cokorde Mas juga tersedia di sana. Itu Colin Mickey gimana di Bali itu tersedia banyak di archive UCLA. Kalau di Indonesia yang tahu satu itu Pak Philip Yampolsky. Beliau merekam hampir seluruh, dia enggak berani menggunakan membilang seluruh, hampir seluruh musik tradisi di seluruh Nusantara.
itu apakah sudah di digitize atau masih dalam bentuk CD. Nah CD-nya tiang punya semua itu. Nah tiang mungkin nggak tahu kalau itu sudah online. Tapi Philip Yampolsky sudah melakukan perekaman musik-musik Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke. Hampir seluruh, tapi kayaknya belum semua. Itu bekerja sama dengan kelola kayaknya. Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, MSPI. Maaf. Kalau yang offline ya di setiap banjar pasti punya gamelan. Nah, dalam situasi COVID seperti ini, aktivitas itu diberhentikan sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Semua kegiatan-kegiatan dari grup yang pribadi, kegiatan pentas reguler di Puri Ubud itu masih diberhentikan sementara. Jadi ya mungkin kalau mau visit offline, tunggu supaya bisa beroperasi dulu. Atau yang kira di Uluwatu sudah dipentaskan kecak nih. Di Uluwatu sudah itu. Oke, nih kamu tunggu. Semua. Oke, Tuh Haji Wetan tuh. Ya baik, itu tadi semoga saudara atau saudari Aci menyimak tanggapan dari Pak Sudirana mengenai di mana harus bisa menemukan visitasi dari karya-karya tabuh Gamelan Bali. Saya rasa kalau di online seperti dengan yang dibatasi tadi Pak Sudirana yang ada di tersebaran di digital di internet, silakan di akun YouTube banyak sekali. Kalau mau langsung dengan karyanya Pak Wayan Sudirana, silakan masuk, silakan kunjungi akun channel di Gamelan Yuganada, Gamelan Yuganada, atau search juga nama Pak Wayan Sudirana. Atau karya saya juga bisa ada di akun Analisa Mulnori. Promosi. Oke. Mungkin itu tadi. Semoga saudara Aci atau saudari Aci dapat menanggapi hasil dari respon tadi. Kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa mungkin secara daring atau bisa mengunjungi akun di Hello Ubud atau di Burdawekal untuk menanyakan narasumber dan selanjutnya. Baik. Ini Malesiki Tucokordal. Sedereng tuh terkait tadi museum musik yang sempat dibahas tadi masalah visitasi, yang beberapa saat tadi ingin melihat kira-kira ada beberapa gedung atau sudut yang belum tergarap Driki yang kira-kira mungkin bisa dimanfaatkan untuk pertanyaan Haji tadi. Ini sedereng lantur tuh. Ingat juga Pak Diana, kita waktu ini kan Pak Lebog. Jadi dia punya pikiran untuk membuat data musik. Kalau bisa itu di jadi mudah-mudahan ada respon nanti sarang Miki cukup dan yang harapkan ada respon karena proses pencarian datanya sudah berjalan. Tinggal di mana nanti ditaruh. Ini Patu. Salah atur. Oke, semua ring aja ring moderator karena luar biasa semua bisa. Ring ngaji para narawaki kerangkali Bapak Sudirana juga cenderung yang lantur. Iring sarang-sarang malih jaring dasa yang widiwasa pemekasan terutari. Mogi-mogi iraga sarang sami sida kepercayaan kesukertan kerahayuan kerahajangan duduran untuk pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Para narawakil, para narasumber sarangkali iwawu sampun keudar akeh pisan. Titiang menyimak sangat menarik pisan. Napisan sampun ke paparan, napisan ke limbakin iwawu. Wenten satu hal yang selalu membayangi titiang di tengah kadewawu di Cedek Bayu, di tengah pandemi kade mangkin. Kita di Bali ada satu kesenian yang terkait dengan ritual ngawita aji niki yang
banyak bergelut di bidang nike. Ada kesenian sangyang. Jadi sauning titiang ampura niki menawita melebos kedagingin. Secara fungsi pertunjukan sangyang nike selalu diidentikan dikaitkan dengan kewentanan ab jagat. Kadi kering, wenten wabah, sasap marana kadi wenten minab-minab ring jagat ring Bali, wenten kesenian sangyang punika sinah wenten ab jagat ring punika ke dipentaskan. Nah mungkin kewentanan COVID-19 janten sampun kadi ini karena jiwawu protokol kesehatan pastikan sampai memargi pun api antuk menurut Aji tetaler beli yang Sudirano nanti dari sisi kebaruannya kesenian sangyang niki yang berfungsi atau bersifat sebagai yang identik dengan ab jagat kadi mungkin tidakkah bisa dipentaskan sesuai dengan protap atau protokol kesehatan kadi mungkin dengan tidak mengabaikan esensi dan ritual daripada karya performance pertunjukan sangyang punika. Nika kira-kira nyapta melebosan nunas pemaparan sekayun serangkali. Inggih. Oke tidak matur pasti kewenten kewangipun titiang sina bantu para mesanti. Om sadi om. Inggih. Semua tuh saudara. Kintan, Aji, Dumun, ini bisakah kesenian atau sangyang niki yang memang dari dulunya kita warisi sebagai tari penolak bala dan sekarang ada katakanlah niki adalah balanya, bisakah niki dipentaskan sesuai dengan fitrahnya dan nilainya, fungsinya dulu, tetapi tetap mengacu pada protap kesehatan seperti apa yang telah digariskan pada masa pandemi niki. Turun di tiang Aji Dumun setelah nikah Pak Sudi adalah katur. Inggih Suksumo Ratu Cokordeo. Tadi pewacanane Ratu sangyang punika apakah tidak mungkin kita pentaskan pada masa pandemi Covid puniki. Ratu menawi sampun pawikan sapunika dalar para pamirsa sareng sami. Kewontenan sangyang punika rumanti sumber nyane wenten ring lontar kecacar. Ring lontar kecacar punika kawastanin wenten gering utawi gerubuk. Gerubuk agung. Agung punika doning makwek. Yen menawi saking WHO ampun pawikan wenten endemi, wenten pandemi. Niki mendunia. Manang ditiang puniki kadi gerubuk agung. Ring gerubuk agung punika punapi untuk melawan dan saking angge sarira suat-suat tawi dengan istilah imun tubuh. Dari siri kering lontar kecacar ke bahosan sedawa gerubuk gagung puniki dok punika makwe anake nunasice ring pura kayangan Inian kayangan jagat, dang kayangan, sat kayangan, kayangan desa, tiwaksana tiosa. Irike penunasi cane punika menawi teu sangkaneng suwecan itu sang yang pramakawi sanema prabawa sane pacang mucehang ya teu munah sakancan gering sanewenten. Aweuna makue hanake punika tren utawi kesurupan utawi kepangluh kan sabeulikeun. Tare sering kepangluh punika yen nerah makudang-kudang inde tinggian reng widi sastra, reng yamo pincatan, reng rogo sangar. Yen ana wangko widen wenang pintonaken rumuhun dan sapunika pangtan ulah kenguku patut pintoning dumun. Kemudian nang kurayang iki, yen dumun nak mintoning ngangge geni sapunang, tangan. Sulat dan tok geni yen iko mangkin purun ngambil ka desa punika menawi sangsane nyulet geni. Dene punika ring hukum positif kan ke bawah pengkaniayaan. Amburayang. Rada sering ring napi wastane tren utawi kesurupan punika ide doning kesurupan punika jantan saking ketiga. Wenten gejaran saking bedur, wenten gejaran saking beten, wenten gejaran saking di tengah. Dan menawi tios doning wangko widen wang kesurupan punika menawi ide sane nyurupin utawi wong samar utawi wilian pedih sangsane kepangloh kan kada. Menika
Titiang pacang matur kadi sapunika. Sajeroning raris kesurupan utawi trene punika niki ampun jingkrak-jingkrak. Jingkrak-jingkrak nika pertama menawi untuk mengantisipasi gerubuk senewenten punika dengan kekuatan niki gerubuk nika pacang lain. Wenang duk punika wenten raris dumun kewastane noblek utawi ngiderin desa ngelaksanayang puniki. Nama wenang mengenah pelah punika para janane. Wenten masalah anak istri ke bawah sangyang dedari. Wenten narejak ngejak geni ke bawah sangyang jarang. Wenten kecas kecos ngerereh napi wasane woh-wohan ke bawah sangyang bojok. Ngelubeh kenten wenten kewasanen sangyang celeng. Wenten bareng berutuk, wenten sangyang memedi. Dan ares. Nah yang niki yang ring menawi dur dingin ngerebek ya bahasa. Cara ngerebek punika kali kekuatan makhluk lain bahasan pun yang tidak dilihat oleh kasat mata punika punapi untuk mengusir seluruh ama penyakit yang menyebar di desa atau di dunia itu. Mau ikatan ada sering COVID, apakah tidak mungkin? Yang ditiang manahin mungkin. Amung tetap punapi protokoler itu margiang laiput ngangen masker dan sejawaning sana membawas dan sapunika mundur tidak betara sampun kenten jaga jarak dan tidak bersentuhan langsung ikut titiang mungkin manut kaji pengeresep mana titiangnya doning tujuannya tungil tapi tungil punika pacang ngusir atau memusnahkan wabah penyakit sana wenten kira enten iraga donin tata cara mengusir wabah penyakit nika jantan saking kekalih siki saking pemargin skala yarnya ni wau sana kaping kalih saking pemargin skala dan lepas ring pemargin protokol kesehatan atau sitiang di siki itu amat mungkin kewantan tetap kita ikuti apa arahan atau anjuran saking kesehatan semua itu ratu mari Pak Sudi minta ampun aige kentan ratu sampun kodar ngelimaan malih garis kodewo tuh nyarang ida tuh ini mungkin ada lagi ini kalau tidak terima kasih akan saya petik sebagai sebuah bukan penutup untuk koma ini masih koma bukan titik. Tapi sejauh niki apa yang telah disampaikan tadi berhubung dengan makna atau tagline dari acara niki bahwa Lontar Bali sebagai sebuah sumber rujukan dengan segala nilai, konsep, gagasan dan relativitasnya hendaklah digunakan sebagai rujukan, bukan sebagai hafalan yang harus dipahami untuk betul-betul dipahami agar nilai gagasan yang telah disematkan oleh pendahulu kita mampu memiliki relevansi yang akan digubah dalam bentuk kekinian. Jadi kita diberikan hasanah bukan untuk ditaruh sebagai benda antik atau di peti antik yang didekorate dengan sebuah dogma muleketo atau hanya sebatas wingit yang dimaksud adalah sesuatu yang bernilai bukan yang benda yang tidak boleh diapa-apakan diotak-atik tetapi gunakanlah sastra-sastra lontar-lontar yang terdahulu sebagai cerminan, sebagai bahan, sebagai elemen yang akan kita gerakkan untuk membahasakannya sesuai dengan apa yang terjadi kini dan esok di masa mendatang. Terima kasih Suksumo, Atu Haji, Pak Sudirana, penggagas acara, rekan-rekan di Ubud Royal Weekend yang telah memberikan ruang bagi tabuh untuk dikupas dan berdialog pada sore hari ini. Sampai berjumpa lagi di 2 minggu ke depan dalam event yang sama, Rembuk Sastra, namun dengan topik yang berbeda. Tentunya adalah bagaimana membawa isu-isu kebudayaan, kesenian, sastra dan lain dikupas untuk menemukan nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang sangat masih koheren untuk
aktualisasi di masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih, selamat sore, Om Santi Om.